Halo, semuanya. Wah, oke. Kita general reading ya. Ini pembacaan tarot, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa berapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Ini timeless sih. Boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. Oke? So, kali ini temanya berjudul siapa yang ingin kirim pesan ke kamu. Wah. Oke. Kita clarify, siapa yang ingin kirim pesan untuk kamu gitu. Ya, mungkin ada yang dia pendam, yang ingin dia bilang, yang ingin dia utarakan. Dia pengen banget kirim pesan gitu. Kita juga nanti clarify, emang apa sih yang mau dia bilang, apa yang mau dia katakan gitu. Cie. Oke. Kita lihat ya. Oke. Ada Cancer ya. Terus ada Capricorn, Taurus, Aries, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Pisces di sini. Pisces, oke, Pisces, Cancer. Oke. Water sign ya, elemen air. Ya, muncul lagi. Cancer, Pisces, Scorpio. Bisa energi aja. Capricornnya juga strong ya, ada Virgo. Leo juga strong. Sagittarius. Nanti kita lihat lagi ya. Yang muncul zodiaknya. Tapi zodiak bisa energi aja. So, yang ingin kirim pesan ke kamu, siapa ya? Ini orang yang sebenarnya dia rada-rada pelin-pelan ya. Jadi kalau pelin-pelan itu bisa kayak nggak punya pendirian, atau dia belum menemukan jati dirinya, dia belum bisa mengusahakan kebahagiaan dia. Ya. Padahal kan kalau dilihat-lihat sebenarnya kebahagiaan dia itu adalah kamu gitu. Tapi malah dia belum bisa berjuang ke kamu. Atau nggak mau ya. Ini beberapa dealing sama orang yang dia sempat melangkah pergi. Ya, lost contact gitu aja. Ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Tapi terlepas dari itu, ya dia kehilangan sebenarnya. Dia ngerasa bersalah, ngerasa menyesal, karena kita sudah terasa asing ya. Kita kayak nggak deket kayak waktu itu. Kita ya seperti ngerasa aneh sebenarnya. Ini ada yang memang ya hubungan kalian itu intens. Bisa selama ini pernah komunikasi intens, relasi, koneksi kalian ya waktu itu baik-baik aja sebenarnya. Ada ini yang koneksinya strong banget, chemistry-nya dapet banget, seperti twin flame, soulmate ya. Tapi ya gitu, ada tawar momen di situ. Entah karena seseorang menyakiti sangat luar biasa, jadi ya kamu menyerah gitu. Bisa vice versa.
Ada yang menyakiti di sini dengan tingkahnya yang toksik ya. Ada situasi toksik atau situasi yang nggak sehat lagi. Misal ya, kamu capek, kamu lelah, bisa vice versa. Ada seseorang yang capek, lelah, kayak, aduh, berjuang sendirian lah, atau manifest sendirian gitu, atau ya dicuekin mulu, dianya santuy, dia santai banget seperti itu. Tapi ini konteksnya orang yang mau kirim pesan ini memang orang yang merasa bersalah gitu, atau orang yang memang dia udah nyadar gitu kalau ya relasi kita, koneksi kita tuh kayak gak berhasil karena tingkah aku yang toksik gitu. Di sini kuat banget energi seseorang introspeksi diri ya. Jadi dia kayak pengen banget curahkan isi hatinya, betapa dia ya mengaku kalau dia udah membuat kamu tuh capek, lelah. Dia sadari kalau kamu tuh dewasa banget, bijak banget menghadapi dia selama ini. Ada yang mau berterima kasih sih ini ya. Jadi selain mau minta maaf, ada yang mau bilang thank you gitu. Entah apa yang udah kamu lakukan, entah apa yang udah kamu berikan. Bisa korbankan waktu, kamu korbankan ya, kamu banyak perhatikan dia, servis dia kah, atau ya memberikan tenaga, biaya, dana, dan sebagainya. Beberapa gitu. Ini ada juga yang mungkin gak satu orang aja yang pengen kirim pesan sama kamu. Ada juga yang 2 orang, atau ini 3 orang ya. Antara 2 atau 3 orang. Salah satunya orang lama, ada juga yang belum terlalu lama, ada juga yang baru. Beberapa kayak gitu. Jadi yang fresh itu ya bisa aja kayak memang mau menyatakan sesuatu ke kamu, menyatakan cinta lah, keseriusan, atau ya ada yang diam-diam suka atau kagum sama kamu. Jadi pengen kirim pesan ke kamu atau nembak kamu nih ya. Bisa aja beberapa kayak gitu. Cie, ya. Cuma ini strong banget energi yang terkoneksi dengan kamu itu yang pengen banget kirim pesan. Dia mau manifest sesuatu ke kamu. Ada yang mau dia utarakan. Beberapa di sini kayak pengen bilang, aku tuh lagi sakit loh gitu. Ini entah dia sakit soal badannya kah, kesehatan, atau ini sakit mental ya. Karena kan koneksi spiritual bisa kena mental kan. Jadi pengen dia utarakan ke kamu, pengen ngasih tahu aja gitu. Ini beberapa ada yang mau kirim pesan adalah yang di naungan magic ya, atau dia dikendalikan orang lain, diikat, atau dia dipengaruhi sama yang lain. Ada intervensi, ada ya yang membuat dia tuh bergantung ke yang lain, fokus ke yang lain. Padahal ini pengen banget lo ngomong betapa aku tuh sebenarnya udah ngerasa kalau aku benar-benar cinta. Ada yang kangen nih, rindu sama kamu. Ada yang pengen ya utarakan semua perasaan dia, betapa bersalahnya dia, merasa bersalah, merasa menyesal, ini ada ya. Terus ya ada juga yang mau berterima kasih kayak aku bilang tadi gitu. Oke. Siapa ini ya? Kita lihat lagi. Nah, ini orangnya lelet. Lambat ya. Mungkin kamu dealing sama orang yang ya berapapun usianya bisa belum dewasa, atau dia belum kuat mentalnya seperti kamu. Beberapa ini ada yang udah terbiasa egois ya. Jadi dia pengen bilang, aku tuh selama ini udah terbiasa hidup semena-mena. Aku udah biasa egois.
aku tuh udah biasa hidup enak, beberapa gitu. Beberapa ada yang kayak aku udah biasa dimanja, makanya aku arogan, sombong, dan segala macam. Atau aku udah biasa disukai sama banyak orang gitu. Aku udah biasa aja disukai dengan si ini, si itu. Nah, itu sih. Jadi ada orang yang kayak dia ngerasa ternyata nggak guna juga ya aku terlalu naikin harga diriku, nggak ada gunanya sih arogan, nggak ada gunanya ego, gengsi, dan segala macam. Soalnya tetap aja yang dia inginkan adalah kamu. Gitu. Ini apa ya, ada yang orangnya tuh udah lama dia memendam ya, udah lama banget memendam, terus pergerakannya ke kamu lambat ya, makanya ada yang jadinya udah sama orang lain gitu. Atau ya lucu aja, gue udah fokus ke yang lain, ini baru nongol gitu, kemarin kemana gitu. Ada yang kayak pahlawan kesiangan, datangnya lambat ya. Itu sih. Ada cinta yang datangnya terlambat di sini. Terus ini tuh yang pengen kirim pesan ya. Dia mau mencurahkan seluruh hasratnya ke kamu. Ini ada orang yang kayak dia udah memperhatikan kamu gitu ya. Entah memperhatikan dengan melihat kamu mencuri-curi pandang diam-diam, atau ya dia memantau sosial media kamu, atau ya dia cari tahu tentang kamu. Jadi dia pengen bilang sebenarnya hasratku kuat banget loh ke kamu. Ini nggak sekedar suka aja, tapi aku juga kagum, cinta, bahkan ini ada yang obsesi sama kamu ya. Jadi kalau dia lihat kamu, dia lihat semuanya. Dia lihat mata kamu, hidung kamu, bibir kamu, semua dia lihat gitu. Karena ini orang yang apa ya, dia berhasrat. Jadi ada gairahnya sama kamu. Terlepas dari tantangan, rintangan, atau apapun ya, pada intinya dia punya hasrat yang gede. Nah, gede kan. Jadi seperti itu. Beberapa ini apa ya, dia nggak enakan juga gitu kak. Aku tahu sih akun sosmed kamu, aku tahu nomor kamu ya. Jadi ini beberapa kalau lost contact, block, atau batasan komunikasi, atau ya udah ganti nomor atau apa, intinya dia tuh masih simpen nomor kamu sebenarnya. Ya setidaknya di catatan dia lah, dia tahu akun kamu dan sebagainya. Tapi ya gitu. Ada di sini orang yang dia betah banget memendam, ya. Jadi orang yang seperti ini memang ada benar-benar ketakutan, kekhawatiran dalam dirinya sendiri. Contoh ya, mungkin kamu lebih daripada dia, atau ini ada perbedaan ya. Atau ada juga yang kayak ya realitanya, kenyataannya kan sulit gitu. Ada ini loh, ada orang lain, pihak lain, keluarga, teman, atau siapa, atau fokusku ke yang lain. Ada yang seperti itu. Jadi dia kadang buang muka sama kamu ya, dia kadang memalingkan wajahnya, gak mau memperhatikan kamu. Tapi diem-diem ya, ini orang yang suka memantau kamu sebenarnya. Lihat kamu online atau enggak, kamu update gak ya, ada gak ya lingkaran story kamu, status kamu gitu. Biar aku siap sedia nih untuk buka, ya bisa pakai akun palsu. Bisa dilihat tapi dihidden, disembunyikan. Ada yang seperti itu. Ini kuat banget energi seseorang yang dia bingung juga gitu mau sampaikan apa ke kamu ya. Sebenarnya sudah terlalu banyak yang dia pendam, jadi sampai bingung mau berkata-kata seperti apa. Jadi ada orang yang dia udah buka nih kolom chat dengan kamu, entah
Messenger, entah DM Instagram, entah ya dia tahu nomor kamu, dia bisa buka kan WhatsApp dengan nomornya yang lain atau apa. Udah pengen sih ngetik ini itu, ngechat kamu dengan kata-kata ini, tapi kok susah banget dianya ya. Bahkan ini ada yang kayak dia udah ketik kata-katanya gitu kak, di catatan HP ya, atau di mana dia udah ketik, aku sebenarnya rindunya sama kamu, sayangnya sama kamu, pengen minta maaf juga, pengen bilang terima kasih. Dia udah ketik itu ya, dia udah tulis, tinggal di copy loh sebenarnya, copy paste gitu, copy paste ya, atau copy paste. Nah itulah, jadi apa ya, tinggal di copy aja gitu, disalin kata-kata itu ke kolom chat untuk kamu, tinggal gitu doang, tapi nggak dikirim. Ya aneh sih. Ada beberapa yang gitu, ada juga yang kayak dia udah simpan semua di dalam kepalanya, di isi pikirannya, dia udah rangkai kata-kata itu, tapi ya kikuk ya, nggak tahu harus mau ngomong apa. Ini tuh bisa dibilang peningkatan dia atau pergerakan dia ke kamu tuh jadinya kayak keong gitu, lambat. Itu sih. Cuma kalau soal hasrat ya, ini kuat banget. Inilah orang yang paling sering lihat foto kamu ya. Terlepas kamu menarik atau enggak ya, dia punya gairah ke kamu. Ada tentang ini juga ya, hasrat seksual gitu. And then kita lihat lagi. Nah, sebenarnya apa ya? Ini kuat banget energi tentang sulit dia mendeskripsikan perasaannya itu ya. Nih, diam lagi. Orangnya banyak pasif atau majunya sedikit aja, habis itu diam lagi. Terus maju dikit lagi, habis itu diam lagi. Nah gitu-gitu aja. Oke. Ini ada sebenarnya. Nah, ini yang punya koneksi kuat sama kamu. Dia kadang pengen bilang, ya dia kadang ngerasa aku pengen nih kirim pesan, bilang ke kamu. Kamu tuh ngerasain hal yang sama nggak gitu? Maksudnya kamu ngerasain koneksi yang sama nggak kayak aku? Apa aku aja yang kepikiran sama kamu? Apa aku aja yang rindu gitu sama kamu? Ya dia mau ngomong gitu juga. Nah kalau ini energi mirror kan, kamu kadang juga ngerasa gitu. Kamu pengen tanya, dia ngerasain koneksi juga nggak ya kayak aku? Atau aku aja yang halu gitu, halusinasi lah atau apa? Cuma kamu nggak nanya ke dia kan? Kamu lebih kayak ya udahlah, aku cek energinya ditarot aja gitu. Jadi nah kalau dia mau gimana, coba nyari jawaban. Dia bingung sebenarnya gitu, tante. Kak, om. Kalau kamu kan ya, kalau kamu bertanya-tanya apakah aku aja yang terkoneksi, terus dia terkoneksi enggak ya, kamu kan tinggal cari jawaban yang ditarot ya, general reading atau personal reading. Kalau dianya bingung gitu, jadi sebenarnya udah nggak tahan sih, aku harus kirim pesan deh kayaknya. Apa aku aja yang merasakan koneksi ini gitu? Kok aku ngerasa seperti linglung gitu ya, ngerasa kayak uring-uringan gitu dalam koneksi ini. Tapi ada juga di sini yang mau kirim pesan. Sebenarnya setelah sekian lama kita tidak bicara, tidak dekat lagi, aku ngerasa bertumbuh ya di koneksi ini. Ini bisa vice versa. Ada yang mirror. Kamu pun kadang ngerasa gitu. Kamu ngerasa bertumbuh di dalam koneksi ini. Jiwa bertumbuh ya. Jadi dia mau bilang semacam sebelum kita konflik nih, sebelum kita lost contact gitu, ya
aku tahu kalau kamu udah banyak ngelakuin hal-hal positif ke aku, ya. Kamu perhatian selama ini, kamu sabar banget ngadepin aku. Ya aku nggak bisa lupain itu, ya. Kalaupun aku kadang ngejudge kamu buruk, ya tetap aja kan kebaikan kamu tuh banyak. Bahkan aku bisa berkembang juga itu karena kamu. Aku mau berubah nih menjadi lebih baik itu karena kamu. Nah, dia pengen bilang gitu. Dan setelah kita lost contact, ya aku tetap bertumbuh gitu karena kamu. Kalau aku misalnya mau ngelanjutin hidup nih, mau kerja atau mau ngelakuin apa gitu, mau belajar atau apa, mau mengusahakan apa, aku tuh selalu ngebayangin kamu, ingat kata-kata kamu, ingat ya perhatian kamu, saran atau nasihat yang pernah kamu kasih, ya aku ingat chatting kita selama ini. Nah, kenapa aku kayak gitu? Supaya aku tuh semangat ngelakuin kegiatan-kegiatan aku tanpa kamu. Jadi ya, sebenarnya aku sering menghadirkan bayangan kamu supaya aku semangat ngejalanin aktivitas aku sehari-hari. Nah, pengen banget dia bilang itu. Jadi suatu saat kalau kamu ngelihat orang ini sudah lebih baik atau lebih baguslah hidupnya gitu, dia pengen bilang, ya aku bisa menjadi lebih baik juga itu karena aku sering menghadirkan bayangan kamu. Aku membayangkan kamu ada di sebelahku. Aku ngelakuin apa aja ya supaya aku semangat, ya aku bayangin aja wajah kamu, tutur kata kamu dan sebagainya gitu. Jadi gak heran kan kalau kamu terkoneksi terus sama dia. Gimana gak terkoneksi ya, dia tuh manifest sesuatu ke kamu. Kayak aku bilang tadi, seseorang yang fokus banget ngebayangin kamu, energi kamu tuh akan ketarik terus ke dia gitu. Jadi ya kadang terlihat sweet ya, terlihat manis, tapi kadang terlihat apaan sih. Nyebelin gitu ya. Apalagi kalau kamu yang udah fokus mau let go, melangkah ke depan, dianya narik-narik kamu. Jadi kamu kayak ngerasa ya sebal gitu. Oke. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Terutama Scorpio ya. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Di situ ada Taurus ya. Cancer lagi. Oke. Pisces ini Virgo-nya juga strong ya. Ada Taurus, Capricorn. So, apa ya? Seandainya dia bisa nih kirim pesan, dia mau bilang, aku udah berusaha mencoba baik-baik saja menjalani hidupku selanjutnya tanpa kamu. Aku udah berusaha nih berdamai dengan keadaan. Aku udah berusaha ya menerima segala kepahitan ya tanpa kamu. Maksudnya ya aku tahu aku sebenarnya yang bikin semua ini berantakan, relasi kita, koneksi kita, sehingga kita jauh kayak gini, jaga jarak seperti ini. Bahkan ya semua terasa udah terlambat, apalagi kalau ada yang lain, apalagi kalau ya kita sekarang beda banget loh gitu. Cuma kamu gak pernah hilang di dalam pikiran aku. Bahkan waktu aku baru bangun tidur, aku langsung ingat kamu. Padahal aku gak tidur sama kamu. Gitu. Aneh ya. Iya, dia mau bilang gitu kak. Ini ada tentang sleeping ya. Gitu Nobita. Shizuka. Jadi dia mau bilang gitu. Ya, baru bangun tidur aja aku langsung ingat kamu, kan aneh. Padahal aku gak tidur sama kamu. Gitu juga mau tidur. Nah, mau tidur aku ingat kamu. Stalking kamu dulu baru bisa tidur. Lihat sosmed kamu dulu, lihat foto kamu baru bisa tidur. Dia pengen bilang kayak gitu. Lucu kan? Aku gak tidur sama kamu padahal. Tapi ternyata ya itu yang terjadi. Tuh. Ya. And then
Hmm, dia tuh juga bilang ya, aku sering banget sebenarnya ngerasain jatuh bangun ya. Jatuh bangun, aku mengejarmu. Ini juga berawal dari mental ya, psikis, kejiwaan, atau ya ada seseorang yang dia tuh butuh banyak energi, butuh banyak kekuatan untuk mencintai dengan cara dewasa gitu. Jadi dia pengen sih kirim pesan kayak, meskipun aku diam, aku cuekin kamu, aku tetap memperhatikan kamu. Tapi kadang aku nggak mood ya. Ini beberapa orangnya ada yang sensi, mudah emosi, baperan, dan segala macam. Jadi aku kadang nggak mood aja kepoin kamu. Tapi tetap aja balik lagi mood aku kepoin kamu lagi. Makanya aku sadar sih, aku nggak konsisten sebenarnya. Aku terlalu arogan untuk mencoba konsisten. Gitu. Berapa kali aku coba untuk nggak cari tahu kamu, tapi cari tahu kamu lagi. Bahkan sampai nggak bisa tidur. Nah, aku biasanya harus stalking kamu dulu, harus lihat kamu online atau enggak dulu baru bisa tidur. Jadi beberapa seperti itu. Ada juga yang kayak, ya asal kamu tahu aja ya, kadang kalau di waktu-waktu istirahat aku kadang mau nih lihat kontak kamu. Kadang aku buka blog saat kamu tidur, terus aku unblock lagi, terus aku blokir lagi, seperti itu ya. Beberapa kayak gitu ya, lucu aja sih. Kayak saat istirahat ada yang buka blokiran, mungkin saat kamu tidur, atau nih vice versa. Jadi nggak ketahuan kan kalau buka blokiran. Terus habis itu aku tahu kamu masih aktif, ya udah aku blok lagi. Ada yang gitu ya. Atau dia unblock cuma untuk lihat kamu tuh masih pakai nomor itu, masih ada foto kamu, atau ganti foto atau apalah ya. Di sosmed juga seperti itu, ngelihat profil kamu supaya lihat kamu masih hidup atau enggak. Itu aja sebenarnya. Habis itu ya udah batasi lagi komunikasi. Ada yang kayak gitu. Dia juga mau bilang ya, ini ada kerinduan ya, kerinduan yang mendalam, dan penyesalan. Ini berapa kali kartu penyesalan ya, aku lihat dari tadi ya, banyak banget penyesalan orang ini ke kamu. Dia juga kayak ngerasa ya mau gimana lagi, aku juga udah nggak tahu gitu. Kadang ya pengen sih membereskan semua ini baik-baik, menyelesaikan konflik batin kita gitu, kita kan. Jadi cuma ini benar-benar ya udah bikin dia tuh stres banget. Kadang dia frustasi sih ya, benar-benar ya nggak tahu dianya, bingung dianya harus seperti apa. Di satu sisi dia tuh harus mencoba menerima kenyataan gitu ya, kalau udah nggak mudah lagi lah, udah sulit lah gitu ya sekarang. Tapi di sisi lain dia pengen banget memiliki kamu. Jadi itu bentrok banget ya, konflik batin banget sebenarnya. Kalau dilihat dengan logika ya udah realistis aja lah, sekarang kan udah sulit gitu. Tapi kalau dilihat ke perasaan, apalagi ke batin yang terdalam, ya sangat ingin memiliki kamu gitu. Jadi ya gitu sih namanya manusia ya, kadang kita kan gitu juga ya. Kita kan harusnya begini begitu, secara logika, secara ya intelektual kita berpikir begini begitu. Tapi kan kembali lagi semua tuh harus berasal dari hati sih sebenarnya, baru bisa hidup bahagia. Nah itu tuh yang sulit dia alami sekarang ya. Jadi dia tuh sekarang kayak ya nggak sekarang aja ya, dari kemarin-kemarin berusaha fake aja gitu. Ya udahlah, aku udah pakai topeng ya, pakai topeng aja terus. Ya udahlah, aku udah fake ya, udah palsu, hidup aku penuh kepalsuan, ya udah palsu aja lah terus ya. Mau gimana lagi? Ada yang seperti itu. Jadi ya ini benar-benar apa ya, udah
merasuki mental, jiwa, psikis dan segala macam sih. Aku rasa kondisi dia itu lumayan parah ya. Stresnya luar biasa, frustasinya juga luar biasa gitu. Kadang ada orang yang dia rasa nih, aku kuat lah, aku bisa lah gitu, nggak usah lah kirim pesan ya, cukup hanya sebatas keinginan aja lah, niat doang, nggak usah direalisasikan lah gitu. Aku bisa kok tetap menghadirkan bayangan kamu supaya aku semangat melanjutkan hidup gitu. Ya bayangan kamu cukup aja lah gitu. Tapi ya lucunya itu, dia cari kamu lagi, kepoin kamu. Sama aja kan, kayak gak sekedar bayangan kan. Masa yang diinginkan itu bayangan? Ya dia kadang mikir secara manusiawi kan, aku maunya memiliki kamu sebenarnya, fisik kamu juga ingin dimiliki gitu. Kadang kan kamu juga ngerasa gitu, masa jiwa kita aja sih yang berikatan gitu, kok batin kita aja yang punya ikatan ya, tapi kok secara fisik enggak gitu. Ya itu semua ekspektasi ya, harapan. Jadi kalau mau berharap siap-siap aja kecewa kalau nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Tapi ini ada beberapa ya, dia kan berusaha sih membuka topengnya itu. Ada nanti orang yang benar-benar ini nggak akan tahan lah, maksudnya ya memang sih kenyataannya begini, ada halangan, rintangan, semua tuh udah beda lah, udah ada ini itu segala macam, fokus kita udah beda, atau ya ada yang lain. Tapi ya kadang cinta itu bisa menemukan jalannya sendiri ya. Kadang kita juga nggak tahu ya, bisa aja tiba-tiba kan orang ini atau kamu ngelakuin sesuatu yang membuat kalian itu jadi bisa bicara, jadi bisa kirim pesan. Ini entah kamu atau dia. Nanti ada sih yang kejadian, misal ya tiba-tiba aja kepencet, dia telepon kamu, miss call kamu, atau tiba-tiba aja dia nanti kirim teks ke kamu, tiba-tiba dia chat kamu dengan nomornya yang lain, padahal nggak sengaja gitu. Itu biasanya udah tuntunan dari semesta. Jadi kalau tiba-tiba ada yang kepencet, tiba-tiba terlike, atau tiba-tiba kirim pesan, ya itu ada yang kayak jadinya kikuk gitu. Makanya ada yang bisa aja pesan ini telah dihapus gitu. Atau ini udah terjadi. Ada juga yang ya nanti ada yang kejadian gitu. Atau udah di like, habis itu di unlike, atau udah di add, di follow, habis itu di unfollow. Ya beberapa gitu ya. Dia juga mau kirim pesan kalau aku tuh kadang nggak terima ya kalau kamu tuh bahagia tanpa aku. Aku kadang nggak terima kalau kamu tuh bahagia sama yang lain. Aku tuh mau kamu ujungnya ke aku ujungnya ke kamu. Aku pengennya gitu. Cuma ya aku sadar gitu, orang yang payah dan ribet kayak aku ini, apa yang harus kamu perbuat gitu kan. Ya aku sadar diri lah, akunya juga belum punya mental yang kuat. Aku juga punya hak apa menuntut kamu supaya begini begitu, sedangkan kamunya aja selama ini aku perlakukan dengan buruk gitu. Dia kadang mikir, apa hak gue ya cemburu sama lo, jealous kalau lo ternyata bisa bahagia tanpa gue, bisa dealing dengan yang lain. Apa hak gue marah gitu ya, karena kan aku nggak perjuangkan kamu loh selama ini. Aku biarin kamu gitu aja nih. Apa yang harus aku tuntut ya? Kadang aku mikir gitu, aku pengen kamu begini begitu, aku pengen kamu dikendali aku, genggamanku. Tapi ya apa hak aku gitu ya.
Toh juga aku selama ini emang ngelakuin apa ke kamu? Perasaan kamu yang banyakkan perhatian ke aku, kamu yang banyak servis aku. Gitu. Dia pengen banget kirim pesan tentang itu. Banyak hal ini yang pengen dia utarakan. Betapa bersyukurnya dia kenal kamu. Ya, betapa dia merasa bersalah. Dia juga mau bilang ya, karena kamu aku bisa berkembang. Aku ke-trigger loh, aku terpacu mau berubah karena kamu. Sejak kita gak bicara, gak ketemu. Aku sebenarnya bahagia kalau sama kamu. Cuma ya memang akunya harus memantaskan diri dulu ya. Ini beberapa ada orang yang memang dia butuh healing ya, atau dia kayak harus mengikuti jejak kamu. Jadi ini semua kembali ke dianya. Kalau dia bisa mengikuti vibrasi kamu, lebih spiritual, bisa menemukan jati dirinya, memperjuangkan tujuan hidupnya, memperjuangkan kamu yang dia mau, ya ini bisa union, bisa bersatu, beberapa gitu. Tapi kembali juga ke kamu, kamunya masih mau gak sama dia nanti, ya kan? Kalau mau silakan, gak mau juga gak apa-apa tante, kakak, om. Oke, kita baca ciri ya. Oke. Aku udah shuffle biar nggak lama ya, Patrix. Sandy. Oke. Ini ada huruf G. Wah, huruf G. Ini ada S. Ya, ada H. Hahaha. Ada E. Oke. Ada A. Ada C. Oke. Ada R. Ada I. M. Oke. Ada D. L. J. T. K. Ada U. Z. F. Ada V. Oke. G, S, H, E, C, A, R, I, M, D, L, J, T, K, U, Z, V, sama F. Oke, sekarang tempat bisa berkaitan dia, kamu, atau ya kalian beberapa gitu. Pernah ke tempat ini atau pengen ke tempat ini. Oke, Bekasi, Thailand, Banten, Arab Saudi, Jakarta, Indramayu, Batam, Malang, Jambi, Tasikmalaya, Depok, Solo, Brebes, Cimahi, Kediri, Pontianak, India, Ternate, Wonosobo, Pekanbaru, London, Singapura, Bengkulu, Kendari, Balikpapan, Surabaya, Gresik, Bandung, Palu, Bukit Tinggi, Semarang, Gorontalo, Medan. Oke, ini beberapa aja yang cocok atau vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.